Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, memulai hari 1 Muharram 1445 Hijriah ini, nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Setiap pagi, bukan cuma 1 Muharram, setiap pagi beliau memberikan nasihat begini: tabda sabahaka kulla yaumin bitafridi amrika ilallahi subhanahu wa ta'ala. Mulailah setiap pagimu itu dengan menyerahkan urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaka la tadri madza ya'ridu laka, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Amru al-yaum bitamamihi mughayyabun. Masalah-masalah di hari ini, di hari itu masih teka-teki. La tadri ma ya'ridu laka fi, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirimu. Fafawwid amraka ilallah, maka pasrahkan urusanmu kepada Allah. Babi khassah ad-da'wah al-azimah, terutama dengan doa ini, allati allamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada putrinya Fatimah. Wahia min awradis sabah, dan ini adalah merupakan wirid-wirid pagi atau zikir pagi. Sabita anin nabiyina sallallahu alaihi wasallam antakul, dan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu katakan setiap pagi: Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berharap dengan rahmatmu, jangan sekejap mata pun kamu biarkan atau tinggalkan aku sendiri dalam urusanku. Perbaikilah seluruh urusanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 5090. Jadi kita dianjurkan, dan ini memang wiritan pagi kita setiap pagi, apalagi memulai 1 Muharram ini, membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Jadi kita berharap betul rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah Engkau ya Allah meninggalkanku sendirian dalam urusan apapun, sekecil apapun, sekecil dan sedikit apapun. Perbaikilah seluruh urusanku ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, ini doa ini di hadis riwayat Abu Dawud nomor 5090, hadis ke 5090. Memang kita dianjurkan untuk biasa untuk menulis sesuatu itu atau menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan sumber rujukan atau referensi. Katanya Imam Al-Qurtubi itu dalam muqaddimah tafsirnya beliau itu menulis mimbarakatil ilmi ayyudafa al-qawlu ila qailihi. Termasuk keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan satu pendapat kepada pemiliknya. Jadi makanya kalau dalam penulisan tulisan-tulisan ilmiah apapun aja itu ditulis ini rujukannya mana, benar enggak, referensinya mana, itu biasa. Kita juga dianjurkan begitu supaya dapat keberkahan dari apa yang kita sampaikan. Disampaikan ini rujukannya ini, hadis keberapa, ini rujukannya ini pendapatnya siapa, dalam kitab apa,
atau disampaikan apa, itu kebiasaan. Makanya dalam penulisan ilmiah pun itu dibiasakan supaya kita tidak ngomong pokoknya asal ngomong kira-kira gini-gini. Jadi keberkahan ilmu. Nah, beliau menyampaikan wasabahu tabda'u bihadhihi da'wah, jika hari ini kamu mulai dengan doa ini, sabahu khair wa yaum barakah, sabahu khairin wa yaum barakah, maka harimu akan menjadi hari yang baik dan penuh dengan keberkahan. Li'annaka tabarra'ta min qawli min hauli nafsik wa quwwatiha min fitnatik wa dzakaika min hiratika wa tajaruka ila ghairi dzalik. Kenapa ketika kita baca doa tadi itu, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih lisani kullahu la ilaha illa anta. Kenapa akan menjadi hari yang baik, hari yang berkah di hari kita memulai hari tiap pagi itu? Karena kita telah menomorduakan atau kemudian menyampingkan diri kita ini, kepintaran kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, pengalaman kita, keahlian kita. Kita semua telah tepis itu, nomorduakan itu. Wa fawwadta amraka ila man biyadihil amru subhanahu wa ta'ala, karena kamu telah serahkan urusanmu kepada ahlinya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falnahris ala hadhihi da'wah al-azimah, maka ayo semangat untuk mengamalkan doa ini yang luar biasa ini setiap pagi di antara wiritan-wiritan kita. Jadi berharap, ya Allah, rahmatmu aku harap, pertolonganmu, kasih sayangmu, jangan pernah engkau tinggalkan sedikit pun, sekejap pun diriku sendirian terhadap urusan-urusanku. Perbaikilah urusan-urusanku semuanya, karena engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Yang kedua, memulai hari ini juga memang penting untuk lebih banyak belajar tentang kehidupan, perilaku, tingkah laku tokoh-tokoh besar atau terutama generasi terbaik para sahabat Nabi, supaya kita bisa menjadi pengikut atau menjadi inspirasi, ilham untuk kita bisa menirunya. Ada yang menarik yang disampaikan Imam Abu Hanifah itu, kenapa kemudian kita harus lebih banyak belajar orang-orangnya langsung, tokoh-tokohnya langsung itu. Beliau menyatakan begini, siyarul rijal ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi. Membaca kisah perjalanan para tokoh itu lebih aku senangi daripada mempelajari sebagian dari urusan fikih gitu. Bahkan Ibnul Jauzi itu ulama yang produktif, menulis beberapa kitab itu. Dalam Sayyidul Khatirnya menyatakan, wa alaikum bimulahadati siyaris salaf wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim wal istiksari min mutala'ati kutubihim ru'yatan lahum. Seharusnya kalian memberi perhatian tinggi terhadap kisah perjalanan para salaf itu, tokoh-tokoh terdahulu, menelaah karya-karyanya dan kisah-kisah mereka, serta memperbanyak mempelajari kitab-kitab mereka untuk melihat pelajaran dari mereka. Karena memang bahkan di dalam Al-Quran pun ya, sebagaimana yang ditulis oleh Fakhruddin Al-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya itu mengatakan begini. Jadi setiap di dalam Al-Quran itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan sebuah ampunan, surga bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan mereka yang melakukan pertaubatan, maka Allah selalu mengiringi setelah itu, setelah ayat-ayat tentang itu, dengan kisah-kisah terdahulu
untuk dijadikan pelajaran, menjadi motivasi agar bisa melakukan kebaikan atau menjauhi kemaksiatan. Beliau menyatakan, i'alam annallaha ta'ala lamma wa'ada 'ala ta'ati wat taubati minal maksiyati al-ghufran wal jannat atba'ahu bi dzikri ma yahmiluhum 'ala fi'lit ta'ati wa 'ala taubati minal maksiyati wa huwa ta'ammulu ahwalil quruni al-khaliyah minal muti'ina wal 'asini. Jadi kata beliau, memang di dalam Al-Quran itu setiap berbicara tentang ampunan Allah, surga, lalu orang yang melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, mereka akan diberikan ampunan dan surga, maka lalu kemudian Allah pasti mengikuti dengan jalan kisah cerita yang nyata, real. Nah, di antara kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup unik atau berbeda itu ada di antaranya, misalnya Abu Sa'labah Al-Husaini. Abu Sa'labah Al-Husaini yang diakui pintar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang meninggal dalam keadaan sujud. Jadi dia sudah menyatakan juga sama anaknya, pada keluarganya suatu saat, saya tidak ingin mati seperti umumnya. Dia menyatakan begitu, saya ingin mati tidak pada umumnya. Nah, kemudian dia mati dalam keadaan sujud. Nanti ada ceritanya itu. Ada sahabat Usaid bin Khudair, sahabat yang bacaan Al-Qur'annya itu didengar para malaikat. Jadi sampai Rasulullah itu pernah mengatakan, kalau kamu baca Quran terus sampai pagi dengan suara seperti ini merdu, maka malaikat terus mendengarkan, dan nanti orang-orang bisa melihat malaikat itu. Jadi itu salah satu pujian Rasulullah kepada Usaid bin Khudair yang juga kedudukannya hampir disamakan dengan Abu Bakar, Umar. Pernah Rasulullah menyampaikan itu. Ada Hanzalah bin Amir yang sahabat yang jenazahnya dimandikan para malaikat. Ada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang kematiannya mengguncang aras. Ini yang sudah kita kenal ya, Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang kematiannya mengguncang aras. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini adalah salah satu sahabat Nabi yang kemudian ikut beberapa peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ya. Termasuk diantaranya dari perang Uhud, salah satu sahabat yang menjadi tameng Rasulullah itu adalah Sa'ad bin Mu'ad ini. Sa'ad bin Mu'ad ini menjadi tameng Rasulullah saat panah sudah banyak itu menuju Rasulullah, yang menjadi tameng itu Sa'ad bin Mu'ad. Banyak sekali, sakit sekali, luar biasa, dan meninggal sebulan setelah itu. Sakit luar biasa saat ini. Dan itu yang kemudian ketika orang-orang menggotong jenazahnya itu ringan seperti Rasulullah menyatakan dibantu malaikat. Jadi aras guncang. Dan ini hal-hal seperti ini yang perlu juga diketahui dan dipelajari. Termasuk pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Ukasah bin Mihsan, salah satu sahabat yang kita kenal, masyhur, sahabat yang masuk surga tanpa hisab ya. Sahabat yang masuk surga tanpa hisab, yang ada kaitannya dengan kekuatan tawakal. Nah, sahabat Ukasah bin Mihsan ini, sahabat yang masuk surga tanpa hisab ini adalah sahabat yang memiliki keutamaan. Dia ikut hijrah ke Madinah dan ikut dalam banyak peperangan ya. Sama seperti tadi juga, peperangan Badar, perang Uhud, dan beberapa perang yang lain diikuti oleh Ukasah. Kita tahu bahwa salah satu perang yang cukup besar itu adalah perang Badar. Perang Badar. Dan Ukasah bin Mihsan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang begitu sangat keras juga berjihad, berperang itu, sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan pedangnya itu patah. Jadi pedangnya itu patah. Bayangkan kalau sudah patah itu, amat sangat mungkin dia kemudian terbunuh.
ketika pedangnya patah itu Rasulullah kemudian melempar diganti dengan kayu, dan atas izin Allah kayu yang diberikan Rasulullah itu menjadi pedang, menjadi pedang lagi. Ini diantara kemudian kisah yang menarik. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ukasha itu usianya 44 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Ukasha ini baru 44 tahun, dan dia itu dikenal sebagai laki-laki yang ganteng, tampan ya. Masuk Islam di awal periode Islam, dan tentu saja kalau di periode awal Islam berarti dia banyak mengalami siksaan dari kaum kafir Quraisy juga ya. Tetapi tetap teguh untuk memilih Islam, dan saat perintah hijrah ya dari Mekah ke Yasrib atau Madinah itu, Ukasha ini yang pertama kali juga bersegera untuk ikut hijrah, sehingga kemudian bisa bersama dengan orang-orang Ansor di sana ya. Nah, di salah satu pertemuan dengan Rasulullah SAW itulah kemudian ada cerita yang menarik bersama tentang Ukasha bin Mihsan ini. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang nanti di hari kiamat para nabi akan datang dengan umatnya. Ada nabi yang datang dengan cuma 5 orang, ada nabi yang datang dengan cuma 10 orang, ada yang datang dengan sendirian saja, tidak bawa umatnya. Lalu kemudian dilihat ada seorang nabi yang bawa banyak gitu, sekelompok orang banyak sekali. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, haulai ummati, apakah mereka itu umatku? Lalu kemudian Jibril menjawab, la walakin undur ilal ufuk, bukan umatmu itu, katanya Jibril, coba lihat ke ufuk sana. Lalu fanadartu, kata Rasulullah, faida sawanun kasir, ketika aku melihat ke ufuk itu ternyata ada banyak, lebih banyak lagi, rombongannya jauh lebih banyak. Lalu kemudian malaikat menyatakan, haulai ummatuk, itu umatmu. Wa haulai sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim wala adzab, dan diantara itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ketika Rasulullah bertanya, walima, kenapa masuk surga tanpa hisab itu? Lalu malaikat menjawab, qala kanu la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dalam Quran surat Sad ayat 113. Dan hadis ini hadis yang masyhur ya. Karena mereka tidak mengobati luka dengan besi panas, tidak diruqyah, tidak meramal nasib. Mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, saat Rasulullah bercerita itu dan menceritakan tentang jawaban dari malaikat Jibril, lalu tiba-tiba Ukasha bin Mihsan ini berdiri, ud'ullah ayyaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk di antara golongan mereka, golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah, jadikan Ukasha bin Mihsan ini bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab gitu. Saat kemudian ada orang lagi yang berdiri, Nabi kemudian menjawab, sabaqaka biha Ukasha, sudah keduluan Ukasha gitu kan. Nah, itu diantara ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan Ukasha, punya keutamaan-keutamaan, punya kelebihan-kelebihan dalam kehidupan bersama dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar cerita bahwa dia masuk surga tanpa hisab, ternyata banyak perilaku yang kemudian ketika bersama dengan Rasulullah itu luar biasa keutamaannya. Sampai pun kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal di usia 44 tahun, Ukasha ini masih usia 44 tahun, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, saat kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu
banyak muncul di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu banyak muncul kelompok-kelompok yang murtad, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mau zakat, ya. Lalu kemudian kita kenal Khalifah Abu Bakar pada waktu itu mengutus pasukan, mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat ini, ya. Walaupun sempat berbeda pendapat dengan Umar. Nah, ketika mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat ini, disitulah kemudian salah seorang sahabat yang bernama Uqasah bin Mihsan ini terbunuh, menjadi syahid salah satunya. Walaupun sempat memenangkan peperangan atau sempat memenangkan pertempuran, tapi ada salah satu sahabat yang meninggal namanya Uqasah bin Mihsan, yang salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ini. Yang membunuh itu adalah Tulaiha bin Khuwailid, salah seorang yang kemudian mengaku nabi setelah itu. Nah, ini perjalanan dari Uqasah bin Mihsan secara singkat. Ternyata satu di antara kekuatan luar biasa yang ada pada sahabat Uqasah bin Mihsan ini adalah kekuatan tawakal. Kekuatan tawakal. Bagaimana tawakal itu dan memulai, saya sampaikan sedikit bahwa di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup penting untuk kita ketahui, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli larzaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasa wa taruhu bitana." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki untuk seekor burung pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, hadis ini merupakan dasar bagi tawakal, dan bahwa tawakal merupakan salah satu sebab utama dalam mendapatkan rezeki. Nah, tentu kita akan bertanya, tawakal itu di bayangan kita adalah ya sudah pasrah, menyerahkan pada Allah. Terus apa hubungannya kemudian rezeki itu? Rezeki itu kan dicari, bergerak. Lalu kenapa kemudian tawakal itu menjadi kekuatan penting? Yang tadi tawakal itu, kekuatan tawakal itu merupakan salah satu di antara kekuatan yang disebutkan oleh malaikat menyebabkan seorang hamba masuk surga tanpa hisab. Salah satu di antaranya adalah dia punya kekuatan tawakal yang luar biasa. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 juga begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa itu tawakal itu? Nanti kita bahas. Tetapi kita sampaikan dulu, ada beberapa sebab secara metafisik, ya, secara dalil itu yang mendatangkan rezeki itu selain tawakal, ya. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi karena tawakal. Yang kedua, karena istiqomah. Orang yang acik itu dalam satu perbuatan, satu kekuatan ketaatan kepada Allah, dia akan diberikan rezeki oleh Allah. Istiqomah di dalam syariat Allah itu. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Dan jikalau mereka tetap berjalan lurus, istiqomah dalam jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Artinya adalah rezeki yang banyak. Istiqomah, acik terus. Kemudian ada juga dengan
senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka di antara sekian kalimat-kalimat zikir itu adalah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada astaghfirullah, ada astaghfirullahaladzim, ada astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Tapi ada juga yang kemudian dibaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nah, Quran surat Nuh membicarakan itu ya. Kenapa kemudian istighfar dan suka senantiasa beristighfar dan bertaubat itu akan dicukupkan oleh Allah ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi tawakal, acik istiqomah itu senantiasa beristighfar dan bertaubat. Lalu kemudian yang ketiga itu dalam hadis itu disebut suka silaturahim ya, membangun silaturahim. Itu hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Ada sih banyak beberapa pakar itu yang kemudian menyebutkan dengan mencontoh perilaku para sahabat termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan itu. Salah satunya pendapat dari Ipo Santoso itu. Dalam paham finansialnya dia menyebut yang dilakukan adalah berdagang, investasi, emas, bersedekah, dan berhemat atau sederhana. Jadi berdasarkan beberapa pengalaman ya, dari riwayat-riwayat sejarah-sejarah itu berdagang, kalau untuk mempertahankan rezeki itu berdagang, investasi, emas, lalu kemudian bersedekah, lalu kemudian sederhana atau berhemat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kekuatan tawakal itu tentu sudah kita sama pahami tadi bahwa kalau punya kekuatan tawakal yang luar biasa akan menjadi sebab masuk surga tanpa hisab. Dan bahkan dalam keseharian saja hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqal hina idzin hudita wa kufita wa uqita wa tanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam keseharian saja sudah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang keluar rumah lalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya, maka engkau akan diberikan petunjuk, dipelihara dan dijaga. Lalu para setan pun akan menjauhkan dirinya darinya. Lalu setan yang lain akan berkata kepadanya, bagaimana engkau bisa memperdaya seseorang yang telah diberi petunjuk, dipelihara dan dijaga. Hadis riwayat Abu Daud. Kita juga memahami itu kalimat yang ada kaitannya dengan tawakal ini adalah juga kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbalah ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat kemudian sudah mau dilempar ke dalam kobaran api itu, lalu kemudian mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sehingga lalu dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini, ketawakalan pada Allah yang kuat pada saat titik terakhir dia sudah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbalah inilah yang kemudian menyelamatkan
Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah memerintahkan kepada api itu, dingin kamu dan selamatkan Ibrahim dari himpitan panasmu, karena mengatakan kekuatan tawakal dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pula ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sudah ditakut-takuti bahwa orang-orang Quraisy itu mengumpulkan banyak pasukan untuk menyerang kamu, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW justru semakin kuat imannya, lalu mengucapkan juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Lalu kemudian ucapan itulah yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 174, fanqal bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak dapat bencana apapun. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar dengan kekuatan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan sedikit, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Jadi bahkan ketika ada seorang beriman dari keluarga Fir'aun melakukan tafwid, ya, tafwid itu menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya memperdaya dirinya, dia berkata wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, ya. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim itu menyatakan tawakal kepada Allah itu adalah sebab yang paling kuat bagi seorang hamba untuk menolak segala gangguan, kezaliman dan permusuhan orang lain yang tidak sanggup dia hadapi. Tawakal adalah setengah agama, yang lain itu adalah inabah pada Allah. Karena sesungguhnya agama ini adalah isti'anah, meminta pertolongan dan beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi agama ini adalah meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin sampaikan, memahami tentang tawakal ini sebagaimana yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Pertama, bahwa orang yang ingin bertawakal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah mengetahui sifat kekuasaan dan kehendak Allah, dan kembalinya segala sesuatu kepada kehendak dan kekuasaan Allah dan ilmunya. Itu yang pertama. Yakinilah kekuasaan Allah, kehendak Allah, kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Yang kedua, menetapkan sebab dan akibat. Siapa yang meniadakan ini berarti tawakalnya tidak beres, ya. Siapa yang kemudian meniadakan tentang sebab dan akibat, maka tawakalnya tidak beres. Ini membantah dua pandangan salah tentang tawakal, bahwa pertama tidak perlu usaha, tidak perlu ikhtiar, karena usaha dan ikhtiar itu justru dianggap mengotori atau menodai kesempurnaan tawakal, maka ini salah gitu. Lalu kemudian anggapan bahwa menggantungkan secara mutlak kepada sebab itu bertentangan dengan konsep kehendak, kekuasaan dan ilmu Allah. Jadi menjalankan sebab-sebab adalah merupakan justru ketundukan kita kepada kemutlakan Allah itu. Nah, hadis sentral yang sudah kita sering dengar adalah ketika ada seorang sahabat yang kemudian bawa ontanya lalu dipasrahkan saja sama Allah, tetapi Rasulullah justru menyuruh ketawakalan yang benar itu adalah ikat dulu, ikilha wa tawakkal, ikat dulu ontamu itu, baru kemudian bertawakal kepada Allah, ya. Jadi harus ada
yang namanya ikhtiar atau usaha. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang sebagian orang yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang bertawakal, mereka berkata, kami hanya duduk saja menunggu rezeki dari Allah. Kami ada yakin bahwa Allah akan memberi. Maka kemudian Imam Ahmad menyatakan ini adalah ucapan yang jelek. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai menunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi tawakal yang benar itu tidak meniadakan sebab dan akibat, tetapi tetap menetapkan sebab dan akibat setelah mengetahui sifat kekuasaan dan kehendak Allah. Kemudian tawakal itu harus sejalan dengan tauhid. Maka apapun modelnya kesyirikan akan jelas tidak menunjukkan orang ini bertawakal. Contohnya dengan tatayur tadi, merasa bernasib sial terhadap sesuatu, dilihat, didengar karena melihat burung, karena melihat ini, oh sial. Jadi orang yang bertawakal itu tidak mengotori dengan hal yang kesyirikan. Jadi tawakal itu harus sejalan dengan ketauhidan. Termasuk diantaranya tawakal itu tidak mendatangi dukun dan paranormal, dan itu bukan ikhtiar. Engkau tanya, ini kan bagian ikhtiar ya, usaha. Jadi tawakal itu harus sejalan dengan tauhid ya. Bahwa sebenar-benarnya orang tawakal itu adalah harus sejalan dengan tauhid, tidak dengan merasa bernasib sial atau tatayur tadi, atau menggantungkan pada sesuatu, atau kemudian mendatangi dukun dan tukang sihir, atau kemudian menggantungkan dengan jimat dan raja dan sejenisnya. Itu juga adalah tawakal yang tidak benar. Orang yang tawakal akan merasa tenang hatinya karena sudah menggantungkan urusannya pada Allah, sehingga hatinya itu tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kegelisahan saat menjalankan sebab atau melepaskan sebab itu. Setelah melakukan, dia akan tenang saja setelah melakukan sebab itu. Kemudian orang yang tawakal juga berbaik sangka kepada Allah. Seberapa jauh orang itu bisa bersangka baik kepada Allah, maka begitulah Allah akan memberikan hasil dari ketawakalnya itu. Orang yang tawakal semakin tunduk, semakin taat secara total kepada Allah. Dan orang yang tawakal itu setelah dia berusaha, dia berikhtiar, dia pasrah. Dan ini, kepasrahan ini adalah tauhid, ini adalah merupakan ruhnya tawakal ya. Tauhid ini merupakan ruhnya tawakal, pasrah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah tanpa menuntut dan menentukan pilihan. Ibnu Taimiyah itu berkata begini, yang menjadi ukuran adalah dua perkara, tawakal sebelumnya dan ridho sesudahnya. Siapa yang tawakal kepada Allah sebelum berbuat dan ridho kepada Allah setelah terjadi atau sudah selesai, berarti dia telah menegakkan ubudiyahnya sebagai hamba Allah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap pagi, setiap memulai hari, teruslah berdoa kepada Allah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfati aini wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu bagian dari tawakal, menyerahkan semua urusan pada Allah. Jangan ditinggalkan, ya Allah, sekejap pun aku tidak mampu, perbaiki urusanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Lalu teruslah belajar dari kehidupan para salaf, kehidupan para sahabat yang luar biasa, sampai kemudian aras bergoncang, para malaikat kemudian memberikan keteguhan kepada mereka dan pengakuan. Dan diantaranya adalah salah satu sahabat yang pada hari ini kita kaji adalah Uqasah bin Mihsan, yang salah satu punya kelebihannya adalah dia punya kekuatan tawakal yang luar biasa dan punya kekuatan tawakal yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan 1 Muharram dan berikutnya kita punya
kekuatan ketawakalan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.